غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sampai pada hadis ke-11 ya. Masih dalam bab pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbasi Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Dari Abul Abbas. Abul Abbas ini kunyah bagi ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah Abdullah Ibnu Abbas ya. Jadi kunyahnya adalah Abul Abbas. Jadi dia mungkin mengambil nama kakeknya untuk nama anaknya. Ya. Jadi Ibnu Abbas ini kan sepupu Rasulullah ya, karena Abbas adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abbas bin Abdul Muttalib, berarti dia saudara dari ayahanda Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Ibnu Abbas berarti anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sepupu. Ya, kunyahnya Abul Abbas. Baik. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbihi. Ya, sebagaimana yang dia riwayatkan dari Tuhannya, tabaraka wa taala. Ya. Ini memang kalau ada ungkapan seperti ini dalam periwayatan hadis menunjukkan bahwa hadis yang dimaksud adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak dimasukkan sebagai Al-Quran, tapi sebagai hadis. Ya, tapi hadis qudsi. Qala, Allah berfirman. Apa firman Allah? Sebagaimana yang Rasulullah riwayatkan dan sampaikan dalam hadis ini. Innallaha katabal hasanati wassayyiati thumma bayyana dzalik. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah memutuskan al-hasanat ya, al-hasanat jamak dari hasanah, sesuatu yang baik ya, kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, ajaran-ajaran baik. Mana yang baik, wassayyiat, dan mana yang buruk sudah Allah tetapkan. Ini diperintahkan, ini boleh, ini bagus. Yang satu lagi ini diharamkan, ini dilarang, ini dicela. As-sayyiat sudah Allah jelaskan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah jelaskan lagi. Ya. Allah jelaskan tsumma bayyana dzalik. Apa penjelasannya? Man faman hamma bihasanatin. Siapa yang ingin, hamma itu artinya ingin, berkehendak. Siapa yang hendak melakukan kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak melakukannya. Tidak melakukannya ini maksudnya dia terhalang, dia uzur, tidak jadi dengan berbagai sebab ya yang tidak dapat dia hindari. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan mencatat kebaikan tersebut. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala indahu, di sisinya, hasanatan kamilah, sebagai satu kebaikan sempurna. Jadi kalau orang ingin melakukan kebaikan namun terhalang, namun ada uzur, tidak jadi dia melakukan hal itu, padahal sudah pengen melakukan hal itu, walaupun tidak terlaksana, Allah tetap akan memberikan ganjaran satu kebaikan sempurna. Inilah kemurahan Allah. Ya. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia hendak melakukan kebaikan dan dapat dia lakukan, ternyata dapat dia implementasikan, eksekusi dan kerjakan. Katabahallahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Allah akan catat baginya 10 kebaikan. Allah akan berikan balasan 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, sampai berlipat-lipat yang banyak. Jadi standarnya dari satu perbaikan akan dibalas 10. Itu bukan standar maksimal, justru itu standar minimal.
Ya, boleh jadi lebih lagi sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lebih dari itu. Ya, itu nanti tergantung kualitas amalnya, niatnya, ketulusannya, masing-masing ada tingkatannya. Wa in hamma bisayyi'atin, tapi kalau dia niat atau hendak melakukan keburukan, ada sebuah kemaksiatan, ada sebuah kemunkaran yang dalam hati sudah dia niatkan. Falam ya'malha, namun urung dia lakukan, dia batalkan, dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan di sini maksudnya apa? Dia dengan penuh kesadaran menyadari bahwa itu adalah perbuatan tercela, perbuatan maksiat yang Allah tidak ridhoi, maka dia batalkan. Kalau itu yang terjadi, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan catat di sisinya perbuatan dan sikap orang tadi yang membatalkan rencana keburukan dan kemaksiatan, hasanatan kamilah. Allah balas dengan satu kebaikan yang sempurna. Ya. Wa in hamma biha, kalau dia hendak melakukan kemaksiatan fa'amilaha, ternyata dia lakukan juga akhirnya. Dia tunaikan juga. Apa yang Allah katakan? Apa yang Allah berikan? Katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Allah akan catat atau Allah akan berikan balasan baginya, catat balasan baginya sayyi'atan wahidah, satu keburukan saja atau satu dosa saja dari satu kemaksiatan dan kemungkaran yang dia lakukan. Muttafaqun alaih. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini pertama mengandung kemurahan dan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Betapa tidak orang ingin melakukan kebaikan, ternyata tidak bisa dilakukan, batal. Allah tetap berikan ganjaran. Beda dengan manusia, ada manusia kita janji sama teman, ada transaksi, ternyata dia nggak jadi. Biasanya kita pun akan membatalkan. Rencananya kita memberikan imbalan, karena dia nggak jadi kita berikan imbalan. Padahal boleh jadi dia membatalkan itu karena uzur tertentu yang tidak bisa dihindari. Nah, kalau Allah tidak. Allah hambanya ingin melakukan sesuatu kebaikan, kesolehan, amal ibadah. Namun urung dilakukan karena sebab tertentu. Katakanlah dia ingin hadir ke pengajian, tiba-tiba sakit. Lalu dia tidak jadi ke pengajian. Tetap Allah akan catat sebagai, Allah akan balas dengan kebaikan yang sempurna. Yang sempurna. Nah, beda lagi kalau dia lakukan. Kalau dia lakukan akan diberikan ganjaran minimal 10 kali lipat dari apa yang telah dia lakukan. Bahkan bisa lebih. Nah, kelebihan-kelebihan ini para ulama katakan disesuaikan nanti dengan kualitas amalnya, pengamalannya, niatnya yang akan membedakan antara satu dan orang lain. Kemudian kebaikan Allah juga akan tampak dari rencana kemaksiatan. Ada orang ingin berbuat maksiat, ternyata dia insaf, dia sadar. Dia bertobat, dia istighfar. Dia nggak mau melakukan maksiat, dia batalkan. Nah, dapat pahala. Ya, hasanatan kamilah bahkan disebutkan. Disebutkan sebagai hasanatan kamilah. Dan kalaupun dia lakukan, akhirnya dia lakukan juga sebuah kemaksiatan tersebut, Allah catat sebagai sayyi'atan wahidah. Jadi nggak diistilahkan dengan sayyi'atan kamilah, ya, tapi cukup dengan bahasa satu dosa, bukan dosa yang sempurna. Ini untuk memberikan isyarat betapa Allah sangat sayang sama kita. Ya, kalau Allah ingin membalas kebaikan, dibalasnya berlipat-lipat. Tapi kalau Allah ingin membalas keburukan, dibalas seadanya. Ya, tentu bukan agar kita semakin sewenang-wenang, semena-mena, tidak. Agar kita menangkap kasih sayang Allah sehingga mudah bagi kita untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran tentang keinginan kebaikan. Jika tulus tetap dapat pahala walau tak terlaksana. Ya, jadi kalau kebaikan yang kita lakukan tulus, ya, pengen benar, ya, tulus maksudnya adalah memang nggak ada tujuan lain selain ingin melakukan itu. Namun apa daya, ada sebab tertentu, ada kendala tertentu tidak dapat kita lakukan. Maka dalam kondisi seperti itu kita tetap mendapatkan pahala dari Allah. Kalau dapat kita lakukan,
kita akan dapat pahala yang dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, ya, jika orang punya keinginan keburukan, jika dibatalkan dengan tulus, ini penting, dibatalkannya dengan tulus. Ya, bukan dibatalkan karena nggak mampu, karena nggak sempat, karena karena takut ada orang, malu ada orang, padahal dalam hatinya tetap ingin melakukan hal itu. Ya, dan bertekad bahkan kalau hadis sebelumnya fal qatil wal maktul finnar, yang membunuh yang dibunuh di neraka. Kenapa yang dibunuh juga di neraka? Kata Rasulullah karena apa? Karena dia harisun, pengen banget melakukan hal itu tapi terhalang sehingga dia tidak mampu melakukannya. Kalau begitu maka rencana keburukan bisa akan dicatat sebagai dosa. Ya, walaupun tidak dia lakukan, kenapa? Karena dia haris, pengen sekali melakukannya cuma karena tidak mampu atau terhalang di luar yang dia inginkan. Yang dimaksud di sini adalah dia membatalkan kemunkaran dan dosa karena kesadarannya. Karena dia ingat Allah, dia ingat akan azab Allah, maka dia bertaubat, dia mohon ampun kepada Allah, dia tinggalkan rencana kemaksiatan. Nah, hal seperti inilah yang kata Allah dalam hadis qudsi, Allah akan catat sebagai hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Adapun kalau akhirnya dia lakukan, Allah akan catat sebagai sayyi'atan wahidah, satu dosa dan satu keburukan yang Allah catat. Ini tak lain, sekali lagi, Allah benar-benar memiliki kasih sayang kepada hambanya. Hadis ini juga memberikan isyarat agar kita berbuat kebaikan atau meninggalkan keburukan sejak dalam pikiran. Maksudnya adalah pikiran manusia kadang terlintas macam-macam. Maka kita upayakan bagaimana agar pikiran kita, keinginan kita, kehendak-kehendak kita adalah pikiran, keinginan dan kehendak yang baik. Jadi sejak dalam pikiran kita sudah pengen banget bersedekah, pengen ngaji, pengen kesana, hari ini pengen kesana, hari ini pengen tilawah 1 juz, hari ini pengen berkunjung silaturahim. Nah, kebaikan itu hendaknya dia hadirkan sejak dalam pikiran, dalam niat, dalam rencana. Kebalikannya keburukan. Walaupun secara umum orang kalau sekedar niat keburukan dan kemaksiatan tidak dianggap dosa, ya, akan tetapi jangan sampai itu kita selalu hadirkan, ya. Rencana kemaksiatan, rencana kemunkaran, kita pengen ke sana, pengen ke sini, pengen berbuat ini dan itu. Jangan kita biasakan rencana-rencana tersebut bersemayam dalam hati kita. Kalau dia hadir, segera kita ingatkan diri kita, segera kita sadari betapa kita akan bermaksiat kepada Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha kita cintai. Begitu ya. Jadi sejak dalam pikiran dan rencana sedapat mungkin kemunkaran, kemaksiatan pun sudah kita jauhkan. Sebab kalau kita biarkan ada dalam hati kita, lama kelamaan akan menjadi tekad kuat, azam, dan lama kelamaan akan dia wujudkan dan dia laksanakan rencana-rencana maksiat dan keburukan tersebut. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga Allah berikan kita barokah dan taufiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.